Dimulai dari saham ITMG, yang akan membagikan dividen interim, atau dividen di akhir tahun. Pada video ini, kita akan bahas daftar 5 saham terbaik, yang biasa dan rutin membagikan dividen menjelang akhir tahun. Sebelum lanjut silahkan di-subscribe dulu channel ini, dan daftar emiten saham yang disebutkan bukan ajakan membeli dan menjual saham. Pertama, berdasarkan hasil polling yang sudah kami lakukan di bulan Juli lalu, ITMG menjadi saham dengan dividen favorit, dan paling dinantikan menjelang akhir tahun, dengan hasil polling sebesar 56%. Dan benar saja, di awal bulan September ini ITMG mengumumkan membagikan dividen interim sebesar Rp2.660 per lembar saham. Dengan cum date di tanggal 11 September dan ex-date tanggal 12 September 2023 ini. Dengan yield sekitar 9%, tentu sangat menarik untuk dividen di akhir tahun. Saat video ini dibuat harga saham ITMG masih bertahan di harga Rp30.750 per lembar saham. Belajar dari kasus pembagian dividen ITMG di bulan April lalu, penurunan dahsyat harga saham ITMG terjadi dalam 2 tahap. Pertama, harga saham pada waktu itu di harga 41 ribuan per lembar saham, turun selama 6 hari berturut-turut, hingga ke level harga 32 ribuan. Kemudian, turunnya harga batu bara acuan juga ikut menekan harga saham ITMG, dan berlanjut turun hingga level harga 21.000 hingga akhir Mei. Jika dihitung penurunan harga saham ITMG sekitar 48% saat dividen final di bulan April lalu. Nah, kira-kira kali ini akan turun berapa persen saham ITMG dengan dividen interim ini? Jika boleh saya prediksi setelah hari cum date, harga saham ITMG kemungkinan besar juga akan turun, bisa jadi hingga ke harga 25 ribuan, atau jika kondisi memburuk bisa turun hingga ke 18 ribuan per lembar saham. Jadi, menurut saya pribadi sih tidak masalah, karena saat ini saya sendiri baru punya saham ITMG dengan porsi yang masih kecil. Setelah cum date nanti, dan harganya dibanting, rencana akan beli kembali saham ITMG secara bertahap di harga yang lebih murah. Nah, bagaimana dengan strategimu sendiri? Silahkan ditulis di kolom komentar. Jika mengacu pada harga batu bara acuan, saat video ini dibuat, harga batu bara acuan masih tergolong tinggi, jika dibandingkan dengan harga rata-rata batu bara acuan selama 5 tahun terakhir ini. Untuk strategi manajemen keuangan yang efektif, dalam menghadapi dividen trap di saham ITMG, ataupun saham-saham batubara lainnya akan dibahas di video terpisah. Jadi, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Kedua, adalah saham United Tractor Tbk. Sepanjang tahun 2023 ini, saham UNTR masih mengalami kenaikan sebesar 5,81%, dan saat video ini dibuat masih bertahan di level harga Rp27.300 per lembar saham. Pada kuartal 1 dan kuartal 2 saham UNTR mencatatkan laba bersih masing-masing 5,8 triliun dan 6,4 triliun. Sehingga dengan kinerja yang masih konsisten dari tahun-tahun sebelumnya, kemungkinan besar UNTR akan segera mengumumkan jadwal pembagian dividen interim di tahun 2023 ini. Kemudian, dari histori data selama 10 tahun terakhir ini, UNTR biasanya membagikan dividen interim di bulan Oktober atau September. Ketiga, adalah PT Cikarang Listrindo Tbk. Emiten dengan kode saham POWR ini, adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik, dan fokus utamanya adalah menyediakan pasokan listrik bagi kawasan industri, kawasan perumahan, dan komersial di kawasan Cikarang, Bekasi, dan sekitarnya. Sepanjang tahun 2023 ini, saham POWR masih mengalami kenaikan sebesar 14,39%, dan saat video ini dibuat masih bertahan di level harga Rp755 per lembar saham.
Pada kuartal 1 dan kuartal 2 saham POWR mencatatkan laba bersih masing-masing 505 miliar dan 355 miliar. Dengan kinerja yang masih konsisten dan bertumbuh dari tahun-tahun sebelumnya, kemungkinan besar PT Cikarang Listrindo akan tetap membagikan dividen interim di tahun 2023 ini. Kemudian, dari histori data selama 5 tahun terakhir ini, POWR biasanya membagikan dividen interim di bulan November atau Desember. Keempat, kembali saham di sektor batubara adalah PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk. Emiten dengan kode saham MBAP ini, meskipun tidak sebesar saham PT BA, Adaro dan ITMG, Mitra Bara tergolong konsisten membagikan dividen interim setiap tahunnya. Terbukti dari histori data tahun 2017, atau dalam 5 tahun terakhir ini, saham MBAP biasanya membagikan dividen interim di antara bulan September hingga Desember. Pada kuartal 1 dan kuartal 2 saham Mitra Bara mencatatkan laba bersih masing-masing 168 miliar dan 163 miliar. Dengan kinerja laba bersih yang menurun, akibat dari penurunan harga batu bara dunia, Mitra Bara masih ada peluang akan tetap membagikan dividen interim di tahun 2023, berdasarkan data histori selama 5 tahun terakhir ini. Sepanjang tahun 2023 ini, harga saham Mitra Bara sudah mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu turun sebanyak 29,67%, dan saat video ini dibuat masih bertahan di level harga Rp5.275 per lembar saham. Kelima, dan terakhir adalah saham di sektor properti, yaitu PT Pura Delta Lestari Tbk. Emiten dengan kode saham DEMAS ini, merupakan emiten yang loyal membagikan dividen dengan yield rata-rata di atas 5%. Sepanjang tahun 2023 ini, harga saham DEMAS masih mengalami kenaikan sebanyak 9,38%, dan saat video ini dibuat masih bertahan di level harga Rp175 per lembar saham. Pada kuartal 1 dan kuartal 2 saham DEMAS sudah mencatatkan laba bersih masing-masing 156 miliar dan 445 miliar. Dengan kinerja laba bersih yang tergolong konsisten setiap tahunnya, peluang DEMAS untuk tetap membagikan dividen interim di tahun 2023 tergolong cukup besar berdasarkan data histori selama 5 tahun terakhir ini. Terbukti dari histori data tahun 2017, saham DEMAS biasanya membagikan dividen interim di antara bulan November hingga Desember. Selain kelima saham di atas, sebenarnya masih ada lagi seperti BBCA, TOWR dan saham-saham dari grup Astra lainnya selain UNTR. Serta saham BBRI yang baru di tahun 2022 lalu, kembali membagikan dividen interim setelah terakhir kali tercatat membagikan dividen interim di tahun 2010 lalu. Di samping itu, ada saham Adaro yang biasa membagikan dividen interim, namun cum date-nya di bulan Desember, dan pembayarannya baru cair di bulan Januari, sehingga tidak saya masukkan pada video ini, yang temanya berfokus membahas dividen interim di akhir tahun. Pembayaran dividen interim di akhir tahun bisa menjadi sinyal bahwa perusahaan berkinerja baik, dan memiliki stabilitas keuangan yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang saham. Jika ada saham-saham lain, yang belum disebutkan dan rutin membagikan dividen interim di akhir tahun, bisa tulis di kolom komentar. Demikian informasi pada video ini, semoga informasi yang diberikan bisa membantu strategi investasimu. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.